Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast KKN Tematik COVID-19. Saya Nurul dari kelompok 739 akan menemani kamu untuk berbincang-bincang dan juga akan membahas mengenai COVID-19. Nah, di sini semuanya pasti udah pada tahu kan apa itu COVID-19, bagaimana gejalanya, dan bagaimana cara pencegahannya. Namun, bagi kalian yang masih belum tahu ataupun masih mau tahu lebih lagi, kalian bisa langsung dengerin podcast kami sebelumnya oleh teman saya Risma. Oke, di podcast kali ini kita bakalan bahas mengenai bagaimana COVID-19 ini menginfeksi tubuh kita. Nah, COVID-19 itu aku bakalan cerita sedikit nih, COVID-19 itu apa? COVID-19 itu kepanjangannya itu adalah Coronavirus Disease 2019 dan bahasa ilmiahnya adalah SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Nah, sebelum kita bahas lagi mengenai bagaimana COVID-19 ini menginfeksi tubuh kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana tubuh kita mendapatkan oksigen. Nah, awalnya kita mendapatkan oksigen itu dari hidung masuk ke tenggorokan. Nah, dari tenggorokan dia akan masuk ke lapangan paru. Nah, lapangan paru di sini itu seperti ibaratnya itu adalah sebuah pohon, di mana pohon itu kita tahunya adalah sebuah batang yang besar dan kemudian dia akan berlanjut menjadi batang yang bercabang. Batang yang bercabang itu akan bercabang lagi menjadi ranting. Ranting itu kita dapatkan di ujungnya ya adalah daun. Nah, di daun itu kita tahu bahwa daun menangkap sinar matahari dan juga menangkap udara sehingga menghasilkan makanan untuk tanaman itu sendiri. Nah, ibaratnya sebuah pohon, paru-paru kita juga bekerja seperti itu. Paru-paru kita akan mendapatkan udara dari hidung dan kemudian dia akan menuju ke sebuah pipa ibaratnya seperti batang pohon, yaitu yang disebut dengan bronkus. Nah, bronkus ini dia akan terbagi menjadi dua, yaitu bronkus kanan dan juga bronkus kiri. Nah, bronkus kanan dan kiri ini akan terbagi lagi menjadi cabang-cabang yang lebih kecil, yaitu bronkiolus. Bronkiolus yang telah terbagi tadi akan bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus yang lebih kecil lagi. Di ujung bronkiolus itu apa yang kita dapatkan? Bukan daun ya, tapi alveolus. Ya, benar sekali. Nah, alveolus ini dia bentuknya itu seperti anggur dan disinilah terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, tentunya udara yang kita hirup tadi mengandung oksigen ya kawan-kawan. Di tubuh kita ini kita memiliki 600 miliar alveolus dan ini sangat-sangat kecil. Alveolus ini dikelilingi oleh pembuluh darah yang kecil-kecil. Nah, ketika alveolus ini terisi oleh udara, maka udaranya akan masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, inilah bagaimana tubuh kita mendapatkan udara. Oh ya, for your information, alveoli ini sangat tipis. Karena tipisnya inilah, makanya memungkinkan udara untuk masuk ke pembuluh darah. Nah, oke, bagus nih, masih aman kan? Kita masih bisa mendapatkan udara. Apa yang terjadi? Tapi bagaimana kalau coronavirus ini sudah menginfeksi paru-paru kita dan menyebabkan inflamasi? Nah, udah pada tahu belum inflamasi itu apa? Nah, umpamanya gini nih, kalau misalnya kita mendapatkan inflamasi itu seperti ketika tangan kita terjepit pintu. Nah, tentunya bakalan bengkak kan? Nah, proses bengkak ini disebut dengan inflamasi. Inflamasi menyebabkan keluarnya cairan ke jaringan tubuh kita. Yang terjadi di sini, ketika kita terinfeksi virus corona yang akan membuat inflamasi di seluruh lapangan paru-paru kita. Bukan hanya cuma di satu tempat seperti di tangan kita saja, tapi dia akan menginfeksi seluruh lapangan paru-paru kita dan dia akan berpindah-pindah. Nah, kita tahu nih sebelumnya antara alveolus dan pembuluh darah itu mereka memiliki hubungan yang sangat tipis. Alveolus yang sangat tipis dan juga pembuluh darah yang sangat tipis memungkinkan udara untuk masuk ataupun oksigen dan CO2 bertukar antara alveolus dan pembuluh darah. Di situ kita bisa mendapatkan oksigen. Nah, ketika terjadi inflamasi oleh coronavirus, dia akan menimbulkan banyaknya cairan di dalam paru-paru kita.
sehingga bagian yang tipis di antara alveolus dan pembuluh darah akan dipenuhi dengan cairan yang menjadi penghalang penggantian oksigen dan karbon dioksida di alveolus. Lama-kelamaan, cairan itu akan masuk ke dalam alveolus dan mengakibatkan alveolus terisi oleh cairan yang mengandung protein. Cairan yang mengandung protein ini adalah cairan yang menghalangi oksigen masuk ke pembuluh darah. Yap, benar sekali. Pembuluh darah akhirnya nggak dapat oksigen sama sekali dan menyebabkan kita mengalami hipoksik. Apa sih hipoksik itu? Hipoksik itu artinya kekurangan oksigen. Dan inilah yang mengakibatkan dan memunculkan gejala kita sulit untuk bernapas. Bagaimana nih caranya ketika kita sudah nggak bisa bernapas nih? Nah, dari rumah sakit ketika kita berobat, nah di situ mereka akan memberikan kita ventilator. Nah, itu dia, ventilator ini akan memudahkan kita untuk bernapas. Dia akan memasukkan. Nah, gak ada yang bisa mempercepat atau memperlambat proses inflamasi yang terjadi di paru-paru ini. Kita cuma dapat bernafas dengan menggunakan ventilator yang akan membantu kita mendapatkan oksigen sampai cairan yang ada di dalam paru-paru kita ini menghilang dengan sendirinya. Nah, dari situ sama seperti bengkak yang ada di tangan tadi, apabila kita mengalami bengkak di tangan, dia tentunya akan menghilang dengan sendirinya kan. Nah, cairan dalam paru-paru kita ini juga seperti itu, akan menghilang dengan sendirinya. Nah, kuncinya di sini kita harus berjuang untuk bernafas sampai cairan yang ada di dalam paru-paru kita menghilang dan berhasil menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh kita dengan normal seperti sedia kala. Nah, ketika kita sudah sampai ke tahap ini, maka kita bisa katakan bahwa kita telah berhasil mengalahkan COVID-19. Nah, teman-teman semuanya, kita nggak boleh menganggap remeh ya dengan coronavirus ini, karena seperti yang sudah kita tahu nih, kita kan udah bahas sama-sama bagaimana coronavirus ini menginfeksi tubuh kita. Seharusnya ini lebih meningkatkan kewaspadaan kita dan awareness kita mengenai COVID-19 ini. Oke, sekian dulu podcastnya kali ini, dan kita akan lanjutkan di podcast selanjutnya. Stay safe everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.